Nusantara, salam keren, salam sahabat dari Lombok. Ya, ya, hari ini kita lagi membahas tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang mau atau keinginan atau pandangan, pengertian dari leadership supaya kita terus memiliki wawasan dalam pemikiran kita sebagai orang-orang muda, mempersiapkan diri sebagai remaja-remaja, mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang dengan modal-modal yang saya katakan ini. Ya, maaf, ternyata anak saya tidak bisa memproduksi pagi dan malam. Jadi kalau besok itu Anda mendengarkan sore ya, atau ini karena satu hari, jadi saya tidak menyebutkan selamat pagi, selamat siang, selamat selamat malam. Anytime you heard you hear about this, jadi Anda satu hari itu bisa mendengarkannya, karena saya berharap saya bisa setelah beberapa bulan atau bahkan ada mungkin cukup lama, saya melupakan sampai itu akun saya di ban karena tidak pernah lagi produksi. Tapi kali ini saya akan mencoba karena saya sibuk dengan pelayanan di pagi dan sore hari tentang pelayanan yang saya geluti di akun yang lain. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita sebagai pemimpin. Jadi kalau kemarin saya menyatakan pagi dan sore, tapi saya mohon maaf kepada kita, ini akan berlanjut satu hari saja. Ketika itu nanti atau besok Anda mendengar sore karena itu kemarin tidak bisa tayang sorenya, makanya dia akan tayang di hari kemarin, dan hari ini saya menyambung apa yang telah terputus itu. Nah, jadi kemarin itu saya berkata bahwa kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, ada yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai pemimpin. Yang pertama itu adalah kita maturity ya. Jadi kita harus memiliki yang namanya kedewasaan, atau juga kita harus memiliki moral qualification, dan juga atau kekuatan moral atau kecakapan moral, dan kita juga harus punya namanya mental qualification. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita juga harus namanya punya personality qualification. Nah, ini penting karena apa? Kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin agama, katakanlah Anda ingin menjadi pemimpin agama, tentu Anda harus mengetahui apa agama Anda, dan hidup Anda harus punya moral, harus punya kedewasaan, berbedalah dengan yang lain dari kebanyakan orang awam. Nah, dan itulah sebabnya dalam istilahnya personality qualification itu, kecakapan, kepribadian itu penting sekali. Kalau Anda pernah membaca kepribadian, tentang kepribadian ada 4 itu: melankolik, sanguin, phlegmatic, dan kolerik. Anda bisa bagaimana orang yang kolerik, yang belak-belakan, nyata-nyata, tapi dia tidak mau menutupi. Atau kalau dia phlegmatic itu ya masa bodoh saja ya. Yang sanguin belak-belak, suka janji ya, makanya orang-orang politik itu ada banyak yang itu sanguin itu, suka janji tapi nggak pernah bisa tepati. Kalau itu melankolik itu suka nangis. Jadi Anda bisa membaca
lupa saya judul buku itu, tapi saya katakan bahwa itu soal empat kepribadian manusia. Ya. Nah, jadi kita harus punya namanya personality qualification. Jadi kita harus tahu bahwa mau menjadi pemimpin apa kita. Kalau kita mau menjadi pemimpin negara ini, tentu tata hukum, tata negara atau apapun itu, ya kalau tidak, ya melalui partai politik. Anda harus bergelut di situ bertahun-tahun. Anda mungkin untuk bisa menjadi pemimpin dengan pengalaman-pengalaman Anda berorganisasi itu, maka Anda akan memiliki kemampuan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi jangan menjadi pemimpin yang instan. Nggak boleh menjadi pemimpin yang instan. Kita harus melalui proses penggodokan, pengkaderan, supaya kita menjadi tangguh, kita tidak menjadi cengeng. Ya, apa-apa disalahkan kepada orang. Orang-orang yang punya kepribadian itu, dia rela menderita dirinya, rela menderita asal orang lain senang. Tapi kalau orang-orang cengeng itu, biar orang lain menderita asal saya senang. Nah, itu tipe pemimpin kepribadian yang tidak menyukakan. Nah, itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, kalau kita menjadi seorang pemimpin, mau menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang, jalani proses seperti orang-orang muda. Dia mulai di BEM, mulai berorganisasi dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada mahasiswa, ikutlah itu di BEM itu ya, supaya Anda tahu berorganisasi, ya, tahu cara memimpin apapun itu. Jangan masa bodoh terhadap organisasi. Karena kalau engkau nanti menghadapi dunia kerja, itu organisasi itu penting. Anda akan tahu bagaimana mengatur semua ritme perjalanan roda organisasi atau kepemimpinan Anda ke depan. Tapi yang mau saya katakan, mau saya tekankan, qualification, personality qualification harus kita punyai, sehingga kita tidak tapi ada sesuatu yang bisa kita bagikan sesuai dengan bidang kita. Jangan kita menjadi pemimpin agama, tetapi satu contoh, jangan kita menjadi pemimpin agama, tapi kita nggak tahu satu ayat pun. Atau menjadi pemimpin agama, hanya tahu satu ayat. Nah, itu bahaya itu. Ya, itu bisa mengkafir-kafirkan orang itu. Ya, kalau kita, ya, orang yang mau menjadi pemimpin di bangsa ini, harus nasionalismenya harus tinggi, ya. Tidak boleh berdasarkan kesukuan, walaupun itu penting, tapi sering saya katakan bahwa itu akan menghalangi kita untuk menjadi seorang pemimpin hebat. Ketika kita mulai memegang kesukuan kita, berpikir atas kesukuan kita, itu namanya orang narrow minded, tidak large minded. Orang-orang yang punya personality qualification itu, mereka akan betul-betul berada dalam rule yang sudah ditentukan, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan cinta kepada semua orang, cinta kepada tanah air, cinta kepada semua, ya, tidak pandang kulit, tidak pandang agama, tidak pandang suku, ras dan lain sebagainya, tapi betul-betul berjalan untuk membangun bangsa ini. Yang kedua, dia harus juga memiliki domestic qualification. Bayangkan kalau seseorang pemimpin keluarganya hancur-hancuran, apa yang mau dibawa, ya? Ini seperti ada ini pemimpin ini itu Agustinus Christmas itu pernah menjadi Kapolres di Alor sana, pernah menjadi Kapolres di Kupang. Itu pemimpin, tapi nggak benar itu. Menghancurkan keluarganya sendiri, menghancurkan anak-anaknya sendiri. Nah, itu sebabnya pentingnya domestic qualification ini.
Jadi di dalam rumah tangganya dia utuh sehingga dia bisa menjadi penyuluh, menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Kalau keluarganya saja tidak bisa dipimpin, tidak bisa diarahkan kepada hal-hal yang baik, bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik di masyarakat? Dia akan menjadi pemimpin yang zolim, yang keras, bebal, tebal, tebal. Ya akhirnya ujungnya korupsi, kekerasan rumah tangga untuk menutupi kelemahannya. Nah, kita sebagai orang-orang, kalau engkau jadi sudah menjadi pemimpin yang sudah berkeluarga, domestic qualification ini harus kau jaga betul. Gak boleh engkau rusak keluargamu. Ya, kita sudah lihat banyak pemimpin-pemimpin seperti itu. Kelihatan wow. Masyarakat tidak perlu wow. Yang perlu itu adalah sejalannya antara perkataan dan perbuatan. Tindakan kita sejalan dengan hati kita, dan apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Jadi ketika itu menjadi selaras dengan antara perkataan dan perbuatan, kita akan menjadi pemimpin yang dihormati, disegani lawan maupun kawan. Karena apa? Hidupmu menjadi teladan. Itu hebat itu si Dedi, hebat itu si Ibu Shirley Juanda, hebat itu Hoho. Itu luar biasa, pemimpin yang betul-betul memimpin Purwakuasa itu Banjarnegara. Itu kelas lurah, gubernur. Lihat itu, Juanda 34%, kemajuan paling tinggi. Ya apa? Indeks pembangunan yang paling bagus. Dan Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, saya Hoho, karena mereka menjadi pemimpin yang baik, saya seringkali rasanya kalau saya tidak melihat mereka, saya rugi. Karena jauh di lubuk hati saya ketika mereka berkata, saya katakan, wow, mantap, lakukan terus. Padahal saya mendengar sendiri. Padahal dia nggak dengar itu. Tapi karena semangatnya, ya saya seperti ya ikut mendorong dalam hati supaya semakin banyak pemimpin-pemimpin yang seperti mereka tampil di tanah air kita, di bangsa ini. Termasuk Anda di masa yang akan datang. Jadilah pemimpin hebat yang dihormati bukan karena kehebatanmu, bukan karena kemampuan luar biasamu, tapi karena engkau menjadi panutan dan teladan dalam kepemimpinanmu. Betul-betul memperdulikan kepentingan rakyat, kepentingan orang-orang yang engkau memimpin daripada kepentingan keluargamu dan kepentinganmu sendiri ataupun golonganmu. Jadi, dan yang terakhir adalah yang harus kita miliki, yang tidak kalah penting ini adalah social qualification. Jadi kita sebagai pemimpin, nggak kan pemimpin itu nggak berpisah dari masyarakat. Pemimpin itu harus memiliki social qualification, kecakapan sosial. Jadi kalau ada masalah di tengah-tengah masyarakat, dia tidak berdiri di sebelah sini atau di sebelah sana. Dia berada di tengah, dia melihat dengan jelas, dan membangun kebersamaan, dan kemudian dia mengambil keputusan. Sama seperti Ibu Shirley Juanda atau Pak Hoho ataupun Pak Dedi. Tegas. Dan ketika dia ambil keputusan, itu semua walaupun kadang-kala nyakit, tapi mereka menjadi pemimpin yang baik. Mereka tidak biarkan masyarakatnya untuk menderita, mereka menolong. Ini hanya karena aturan yang harus dijalankan. Ya ada kadang-kala gejolak, ada demo-demo ada. Tapi yang mau saya katakan, itu seorang pemimpin dia harus mempunyai social qualification. Jadi dia bisa memecahkan masyarakat, persoalan masyarakat yang terjadi. Satu contoh yang saya lihat yang dilakukan Ibu Juanda
ketika Maluku digoncang gempa, dia sudah menyiapkan solusi. Berapa yang rusak ringan, berapa yang sedang, dan berapa yang rusak seluruhnya. Yang sedang dia kasih 25 juta, yang 35 juta, yang rusak dibangunkan seutuhnya. Artinya masyarakat betul-betul ditolong untuk menyelesaikan masalahnya. Dan itu sangat luar biasa. Jangan seperti yang di Aceh, semua sudah berada di rumah yang sudah dibangun. Nyatanya tidak seperti itu. Cerita asal Bapak senang ABS. Pemimpin tidak boleh seperti itu, asal dengar dari bawahan. Lihat Dedi, lihat Hoho, lihat Zoanda itu. Mereka turun ke bawah, melihat persoalan. Dan dia menjawab sendiri persoalan masyarakat itu. Karena apa? Dia seorang pemimpin yang memberikan keputusan. Dia tidak berada di belakang meja, tapi turun ke bawah. Walaupun banyak orang yang nyinyir, yang kadangkala karena tidak bisa lagi berbuat neka-neko, akhirnya nyinyir. Ya, tapi itu risiko sebagai seorang pemimpin. Tapi kecakapan sosialmu harus engkau punya. Jadi engkau tidak menyalahkan di sini, tidak menyalahkan di sana. Ada satu saya lihat dua golongan yang saling bertikap, bersoal, dan datang ibu ini. Dia tidak memihak ke sana, dia tidak memihak ke sini. Mau selesai masalahnya, tentu mau dong. Kalau Anda bersoal terus, Anda terus, ya nggak bisa selesai. Mau Anda apa? Ada win-win solution yang diberikan. Ya akhirnya damai kan. Luar biasa itu. Karena dia punya kecakapan sosial. Dan saya berharap seorang pemimpin harus memiliki kecakapan sosial. Yang tidak memperkeruh suasana sebagai seorang pemimpin. Tapi dia betul-betul memiliki kecakapan itu untuk membangun generasi. Dan itulah sebabnya kepada orang-orang muda yang remaja sekarang ini yang ingin menjadi pemimpin, miliki wawasan tentang kepemimpinan, miliki bukan hanya wawasan itu yang mau saya tekankan, tapi miliki nilai-nilai seorang pemimpin yang kalau engkau menjadi pemimpin yang hebat, miliki nilai-nilai. Yang pertama saya katakan ada moral qualification. Ada, kalau saya menggabungkan moral qualification, ada juga mental qualification, ada maturity kedewasaan, ada personality qualification, ada juga personality juga ada social qualification, dan yang terakhir adalah domestic qualification. Jadi ke-6 hal ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang harus tertanam dalam hati. Sehingga ketika itu tertanam dalam hati kita, kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Karena kepemimpinanmu punya nilai yang jelas. Hidupmu pun punya nilai yang jelas. Semoga siapapun yang mendengar ini, orang-orang muda ataupun pemimpin-pemimpin di masa kini, ya, mari lakukan sebagaimana kita sebagai seorang pemimpin yang mau diharapkan, mau langgeng dalam kepemimpinan itu, tetaplah melakukan kepentingan yang diharapkan oleh masyarakat. Jawab kebutuhan masyarakat, bukan menjawab kebutuhan misalnya jalan yang rusak, segera perbaiki. Mereka punya masalah, segera selesaikan. Nggak ada kapal, berikan kapal. Ini kan masalah memanage keuangan negara. Artinya memang ada skala prioritas yang harus kita lihat. Tapi itulah seorang pemimpin yang mempunyai kecakapan khusus yang harus dia miliki sebagai pemimpin. Semoga semakin banyak pemimpin-pemimpin hebat di bangsa ini seperti Ibu Shirley Juanda, Hoho, dan yang juga itu Kades yang hebat itu, yang rela berkorban untuk daerah desanya, hanya untuk membangun desanya. Dia bilang, nanti kalau saya korupsi, nanti saya ditangkap KPK. Ya,
Slow tapi itu betul. Dia tidak ingin korupsi. Itu sebabnya kalau ada kekurangan saya rela menombokinya karena ya itu kan demi kepentingan desanya. Semoga nantinya dia bisa menjadi pemimpin, setidaknya bupati dulu atau kemudian jadi kemudian karena masih muda dia ini ya. Saya berharap mendorong dia untuk bisa menjadi bupati walaupun saya bukan ada di Jawa Tengah. Tapi saya suka kepemimpinan mereka. Kiranya kita punya mimpi besar untuk membangun bangsa ini. Anda mungkin tidak menjadi pemimpin, tapi Anda bisa menjadi penasihat-penasihat melalui cara-cara seperti ini, supaya banyak pemimpin-pemimpin di bangsa ini yang menjadi pemimpin yang hebat, yang dihargai, dihormati, karena perilakunya yang benar. Mari kita serahkan semua kehidupan para pemimpin kita kepada Yang Maha Kuasa. Mantap, mantap, mantap.